kita semua. Salam jumpa kembali di ibadah doa pekerja kita pada hari ini. Semua kita sungguh-sungguh merasakan kasih daripada Tuhan, amin. Ya, walaupun saat ini kita belum bisa bertatap muka, beribadah di taman doa, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, terlebih dahulu mari kita dengarkan firman Sofar, sikap kita dalam posisi berdoa. Bersatu hati Bapa untuk mengadakan ibadah pengerja kami pada hari ini. Bapa, tutup bungkus kami semua, pengerja Yayasan Sola Gracia dengan kuasa darah Yesus. Keluarga kami yang bertanda dengan kami, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Bahkan tempat kami beribadah hari ini, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga aman dalam perlindungan Tuhan. Bapak kami yang baik, pada saat ini Bapak, urapi kami semua yang mengambil bagian di dalam ibadah ini, agar kami benar-benar dapat menyenangkan hati Tuhan. Itulah tujuan kami Bapak. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu saja yang disampaikan hari ini, dan kami, anak-anak-Mu yang menerima kebenaran firman, dapat menguatkan hati dan pikiran kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup sebagai alat Kristus. Sinar terang kemuliaan-Mu ada tetap terpancar dari kehidupan kami, sehingga orang yang melihat kami ingin mengenal Kristus. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kami panjatkan ke hadapan-Mu di hari ini. Ampunkan segala salah dan dosa kami, agar kami layak mempermuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Semua merasakan sukacita, amin. Iya, untuk itu mari aura sukacita harus ada di dalam setiap wajah-wajah kita. Walaupun tidak kelihatan satu dengan yang lainnya, tetapi kita percaya bahwa kita satu di dalam Tuhan. Salom.
Mari kita semua bersukacita bagi Tuhan. Iya, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Kita bersukacita di dalam Tuhan dan kita mau menari-nari untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom
bersama saya kita katakan amin. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, puji dan syukur Bapa kami ucapkan kepadamu, karena kami percaya Tuhan Engkau tetap melindungi kami, sehingga sampai saat ini kami masih bisa berkumpul bersama di tempat ini untuk menaikkan doa-doa singkat kami. Dan pada saat ini Bapa kami berdoa untuk bencana-bencana COVID yang melanda jiwa-jiwa ya Bapa, yang pada saat ini sedang dirawat di rumah sakit oleh karena pandemi COVID ini ya Bapa. Baiklah Tuhan, setiap rumah sakit Engkau yang memberkati, dan juga setiap dokter-dokter dan perawat-perawat yang menangani pasien-pasien yang terkena COVID Bapa. Engkau yang memberkati dan menjadikan perpanjangan tangan-Mu agar setiap pasien yang terkena COVID mampu sembuh Bapa oleh karena obat-obat tersebut. Baiklah Bapa, Engkau yang melakukan mukjizat dan tidak ada lagi kematian bagi pasien-pasien yang terkena COVID, tetapi ada mukjizat yang mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Bapa, begitu juga Tuhan kami berdoa untuk TNI Polri yang pada saat ini Tuhan melakukan tugas-tugas mereka di dalam negara ini. Baiklah Bapa, Engkau juga memberkati mereka Bapa, setiap Polri dan TNI yang berjabatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Baiklah Engkau yang bekerja di dalam hatinya, agar setiap pekerjaan mereka tetap mereka mengandalkan Engkau saja, sehingga setiap pekerjaan mereka Bapa dapat memuliakan nama-Mu saja, dan juga negara ini dapat dipimpin menjadi aman Bapa. Dan juga Bapa kami berdoa untuk setiap kejahatan-kejahatan yang ada di dalam negara ini, di dunia ini Bapa, yang selalu membuat kekacauan. Begitu juga Tuhan, ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Baiklah Engkau juga yang memberikan kemampuan bagi setiap petugas-petugas untuk mampu menangkap kejahatan-kejahatan tersebut ya Bapa. Bapa, dan begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang selalu membuat kerusuhan, yang selalu membuat tidak damai Bapa. Engkau juga yang menjamah hati mereka pribadi lepas pribadi mereka Bapa, agar mereka sadar dan juga dapat bertobat kembali ke dalam jalan-Mu yang benar, sehingga mereka meninggalkan semua kejahatan ya Bapa, sehingga dunia ini menjadi damai kembali Tuhan, seperti yang Kau rencanakan dan Kau inginkan Bapa. Begitu juga Tuhan, bansos yang ada di negara ini Bapa, di mana Tuhan yang datangnya dari pemerintahan untuk bantuan-bantuan setiap untuk masyarakat Bapa, Engkau juga yang memberkatinya Tuhan, agar setiap yang menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk memberikan bansos ini mengadakan keadilan untuk membagikannya Bapa, dan juga tidak ada pilih kasih di antara mereka, tetapi mereka Tuhan bisa melihat kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan bantuan ini ya Bapa. Engkau juga yang memberkati bantuan ini sehingga setiap masyarakat dapat menerimanya sebagai penolong untuk kehidupan mereka. Bapa, masih banyak yang hendak kami minta kepadamu, tetapi kami percaya Tuhan, mata-Mu tidak pernah tertutup bagi kami, bagi negara ini, bagi bangsa ini Tuhan. Engkau pelihara kami seperti biji mata-Mu, sehingga Bapa kami selalu berserah kepadamu. Bapa, inilah seluruh doa kami kepada Engkau, kiranya Engkau mendengar dan menjawab tepat dengan waktunya yang sudah Tuhan siapkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam segala situasi dan keadaan kami. Kami tetap ada sebagaimana kami ada, dan kami benar-benar mengucap syukur dan mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Bersama dengan pekerja Yayasan Sola Grazia, kami datang menyembah memuji Engkau Tuhan, dan kami terus diperlengkapi untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Pimpin kami Tuhan, ajar kami untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Berbicaralah kepada kami, pakai hamba-Mu, kami siap untuk melayani, dan kami siap juga mendengarkan dan melakukan firman-Mu di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus yang hidup.
kami datang, kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita melayani harus ada pengorbanan, yang saya ambil dari Matius 20 ayat 20 sampai 28. Mari kita buka Alkitab kita. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang engkau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi menjadi tebusan bagi banyak orang." Sampai di sini firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, motivasi pelayanan kita perlu dimurnikan. Apa sebenarnya motivasi atau tujuan kita untuk melayani? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kristus yang rela mengorbankan nyawanya di salib dan memberikan dirinya bagi kita, merebut kita dari kematian, memindahkan kita kepada kehidupan, merebut kita dari kegelapan, memindahkan kita kepada terang, merebut kita dari dunia kutuk, memindahkan kita kepada berkat. Itulah sebenarnya alasan kita, tujuan kita untuk melayani, bahwa hidup kita harus berarti, berguna bagi kemuliaan Tuhan, berarti bagi sesama kita manusia. Melayani bukan berarti memposisikan diri sebagai tuan yang pantas dihormati. Tidak ada kursi yang empuk, tidak seperti di istana, saudara. Tetapi ada pola pikir yang salah, bahwa datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Ya, dia meminta supaya ketika Yesus nanti duduk di tahta kerajaan atau di surga, salah seorang akan memerintah di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Kalau saya boleh katakan, dia curi start di antara 12 murid supaya dia diutamakan di antara 12 orang. Saudara, ini salah sekali tujuannya. Ya, motivasinya kabur. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan, apa bedanya pekerjaan dan pelayanan? Kadang-kadang kita tidak bisa membedakannya. Nah, bila kita melakukan pekerjaan itu untuk kemuliaan Tuhan,
itu adalah pelayanan. Ya. Bila kita hanya memikirkan kesuksesan atau memikirkan upah dari pekerjaan kita, gaji itu sebenarnya sudah profesi atau pekerjaan. Ya. Lalu bila kita renungkan hanya untuk kesetiaan dan kita melakukan pelayanan karena kita sudah dilayani, itu namanya pelayanan. Lalu kita berhenti melayani karena tidak ada yang berterima kasih kepada kita, tidak ada yang memuji-muji kita. Saudara, itu namanya pekerjaan. Ya. Bila kita terus bekerja walaupun tidak pernah dikenal siapapun, tidak dipuji, tidak diangkat, saudara, itu namanya pelayanan. Karena kita tahu ada Tuhan yang menilai kita. Ya. Bila kita terus bekerja, saudara, dan kita tidak tanpa pamrih kita melayani, itu sebenarnya pelayanan. Ya. Bila kita terus keluar karena ada yang mengkritik atau menyudutkan kita, itu namanya pekerjaan. Nah, mari kita melayani, bekerja walaupun dikritik, karena itu adalah pelayanan kita untuk Tuhan. Tuhan yang menilai kita. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, gereja yang biasa-biasa saja hanya dipenuhi orang-orang yang bekerja, orang-orang yang butuh pujian sementara, ya, atau dia ingin sekali ditinggikan, memposisikan diri menjadi tua, ya. Tetapi gereja yang luar biasa dipenuhi oleh orang-orang yang rela melayani, rela berkorban, rela memberikan talentanya, waktunya, dananya, bahkan seluruh kehidupannya. Kenapa? Karena dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, di dalam kitab Matius 20 tadi dikatakan ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi hati-hati, jangan seringkali kita mengatasnamakan melayani Tuhan, tapi sebenarnya kita melayani diri sendiri, terjebak melayani diri sendiri. Kalau tidak dipuji, kecewa. Kalau tidak diberi gaji, kecewa. Kalau tidak diangkat, kecewa. Kalau tidak diperhitungkan, kecewa. Itu terjebak melayani diri sendiri. Bertobatlah, murnikan motivasi Anda, saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Markus 10 ayat 45 juga dikatakan, aku datang bukan untuk dilayani, kata Tuhan Yesus, tetapi melayani. Jadi teladan pelayanan adalah Tuhan Yesus. Dia adalah teladan yang utama, bukan manusia. Ya. Nah, jadi jangan ada tawar hati, jangan ada yang merasa dikecewakan atau kecewa. Yang ketiga, jangan merasa dirugikan oleh siapapun. Nah, dirugikan oleh pimpinan, merasa dirugikan oleh gereja, dirugikan oleh pendeta, dirugikan oleh sesama pelayan. Itu belum bertobat. Kuduskan, saudara. Lalu kita sering kecewa dengan kepahitan. Jangan, saudara. Kalau masih pahit kepada sesama, perlu dimurnikan pelayanannya. Kalau Pak dimanapun nanti melayani saudara, kita itu tidak menjadi berkat. Ya. Saudara, panggilan melayani adalah panggilan yang istimewa, mulia dan kudus. Kita boleh baca ayat 26 tadi dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Jadi nilai dan standar atau harga seorang pelayanan itu dinilai pada saat kita berarti bagi orang lain, pada saat kita melayani, ya. Pada saat kita berguna, pada saat kita membebaskan, pada saat kita menuntun orang lain.
Jadi fokuslah kita kepada Kristus, karena bukan manusia yang memilih kita, tetapi Tuhan yang memilih kita, dan kita harus menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 16. Saudara, mengapa kita harus melayani? Ayat 28. Ya, pertama, melayani adalah respon kita atas anugerah, atas keselamatan yang luar biasa, yang tidak bisa dinilai oleh apapun. Keselamatan dengan cuma-cuma, dengan harga yang luar biasa. Saudara, kita melayani. Ya. Yang kedua, melayani adalah ucapan syukur. Ya. Bersyukur selalu atas kasih-Mu di dalam hidupku. Jadi hidup kita itu adalah ucapan syukur, karena orang terkaya di dunia adalah orang yang mensyukuri hidupnya. Amin, saudaraku. Jadi pergunakan bahwa kita harus bersyukur. Yang ketiga, orang melayani adalah respon ketaatan imannya atas perintah Tuhan kepadanya. Jadi kalau kita taat kepada Tuhan, itu adalah respon kita. Lalu bagaimana kita harus melayani? Di dalam buku misiologi ada 3 tipe orang melayani. Pertama, tipe bola biliar. Apa itu bola biliar? Bola biliar itu didorong-dorong baru dia jalan, baru dia lompat, baru dia ada kekuatan. Didorong-dorong. Kalau nggak ada yang dorong, enggak. Ini kan gimana ini? Nah, yang kedua, tipe perahu layar. Kalau ada angin baru dia bergerak. Kalau berhenti angin, dia nggak bergerak, stagnan, diam gitu ya. Siapa di antara kita memiliki tipe ini? Nah, yang ketiga, tipe jam dinding di gedung. Selalu konsisten, tepat waktu, biar hujan, biar panas, apapun situasi di luar, jam jarum dinding itu tetap setia, siang malam, gak ada pun memuji, dia jalan terus, saudara. Bertanggung jawab, jujur, lakukan penuh sukacita, tidak pernah dia mengeluh, tidak pernah dia protes. Nah, itu, saudara. 3 tipe ini, tipe mana kita sekarang? Bola biliarkah, didorong-dorong baru melayani? Nah, atau tipe perahu layar, ada angin baru bisa bergerak? Atau tipe jam dinding, yang selalu konsisten, bertanggung jawab, jujur, penuh sukacita, dan selalu melakukan tanggung jawabnya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, harus ada kerelaan hati pengabdian, harus rendah hati kita, humble, menjadi teladan bagi orang lain. Ya, mengapa kita melayani? Dari ayat ini dikatakan bahwa kita sudah dilayani Tuhan Yesus, maka kita bertanggung jawab melayani. Ya, sederhana kan? Kita sudah dikasihi, maka kita mengasihi orang lain. Kita sudah ditolong, kita harus menolong orang lain. Kita sudah diberkati, maka hidup kita harus menjadi berkat. Sederhana. Nggak usah dirumit-rumitkan dalam pelayanan. Nggak usah lihat apa kata si A, apa kata B, apa kata kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jangan, saudara. Kalau saudara memiliki hati melayani saja, saudara. Jangan lihat kiri dan kanan. Upahmu besar di surga. Sekarang juga diberkati Tuhan. Amin. Nah, 1 Korintus 15 ayat 58. Mari kita buka firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, tidak sia-sia, saudara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih karena dimurnikan motivasi kami oleh firman-Mu. Kami melayani bukan untuk duduk di singgasana raja sebelah kanan atau sebelah kiri, bukan untuk dipuji, bukan masuk ke dalam zona aman, bukan masuk kami ke dalam pujian manusia. Untuk itu kami hilangkan semua motivasi-motivasi yang tidak berkenan di mata Tuhan. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Jamah kami, pimpin kami Tuhan. Kami percaya semua pengerja Yayasan Sola Gracia semakin kuat, semakin tangguh melayani. Tetap kami kuat, roh kami menyala-nyala melayani, karena tidak pernah sia-sia jerih payah kami di dalam Tuhan. Urapi dan berkati kami, terpuji nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menuntun dan menguatkan kami. Di dalam kasih Kristus kami datang, kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita menerima urapan dari Tuhan untuk dapat kita pakai 1 minggu ke depan. Kita sebagai hamba Tuhan, teman sekerja Tuhan, menjadi berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, bagi gereja kita, bagi pelayanan dan bagi keluarga kita. Mari kita oleskan minyak di kepala kita. Tuhan, urapi pikiran kami, supaya pikiran kami selaras dengan pikiran Yesus Kristus yang penuh dengan kerendahan hati dan setia di dalam melayani. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua telinga kita. Tuhan, urapi kedua telinga kami, supaya kami peka mendengar suara kebenaran Tuhan, dan kami dapat lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami bisa membedakan suara dunia ini dan suara dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua mata kita. Tuhan, urapi kedua mata kami, supaya kami tetap fokus memandang kemuliaan Tuhan. Begitu juga kami bisa melihat begitu banyak tuayan yang dibawa kepada Tuhan, supaya mereka menyembah, memuji, dan memuliakan dan diteguhkan iman percaya mereka. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di hidung kita. Tuhan, urapi hidung kami, supaya kami bisa membedakan roh dunia ini, begitu juga roh yang dari Tuhan. Supaya kami tahu Tuhan, di dalam kami sebagai hamba-Mu yang melayani Tuhan, kami bisa dan tahu apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di mulut lidah bibir kita. Tuhan, urapi mulut lidah bibir kami, supaya perkataan-perkataan yang keluar dari mulut lidah bibir kami adalah perkataan-perkataan berkat, perkataan shalom, segala perkataan kutuk, segala perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di bungkuk kita, di otak kecil kita. Tuhan, urapi memori kami Tuhan, supaya memori indah bersama Tuhan itulah yang senantiasa ada di dalam memori kami. Segala memori buruk, memori-memori yang membuat kami tidak setia kepada Tuhan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di hati kita. Tuhan, urapi hati kami, supaya hati kami juga sama seperti hati-Mu Yesus Kristus, yang penuh dengan belas kasihan, yang berempati kepada setiap yang membutuhkan pertolongan, supaya kami juga sama dengan Tuhan Yesus, yang senantiasa melakukan dengan penuh cinta kasih. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua tangan kita. Urapi kedua tangan kami Tuhan, supaya kami dengan penuh kasih senantiasa ringan tangan untuk melayani setiap orang-orang yang datang kepada kami, untuk setiap orang-orang yang membutuhkan topangan, membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di pusar kita. Tuhan, urapi pusar kami, supaya segala kutuk-kutuk, segala penyembahan-penyembahan berhala
yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Tidak ada satupun yang mengena kepada keturunan kami, kepada pelayanan kami. Segala kutuk-kutuk dari leluhur kami diubahkan menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua kaki kita. Tuhan urapi kedua kaki kami, supaya kaki kami senantiasa berjalan lurus ke depan kemana Tuhan utus kami. Ini kami Tuhan, utuslah kami kemana Tuhan inginkan kami mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di tumit kita. Tuhan urapi tumit kami. Di dalam setiap kami melayani, banyak kejadian ataupun intimidasi iblis, roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara yang ingin mengintimidasi kami. Pada saat ini kami kebaskan di dalam nama Yesus. Tidak ada serangan balik kepada pelayanan kami, kepada keluarga kami, terlebih-lebih kepada setiap apapun jemaat-jemaat Tuhan yang kami lakukan pelayanan. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami sudah menerima urapan dari ubun-ubun kepala sampai ke ujung kaki kami. Tuhan sudah mengurapi kami. Kami siap untuk melakukan tugas dan pelayanan kami 1 minggu ke depan. Terima kasih Bapa yang di surga. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus, di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat yang ada di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju cirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala hal dan keadaan pergunakanlah perisai iman untuk memadamkan panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita angkat kedua tangan kita. Roh Tuhan ada padaku, roh hikmat ada padaku, roh pengertian ada padaku, roh nasihat ada padaku, roh keperkasaan ada padaku, roh pengenalan akan Tuhan ada padaku, roh takut akan Tuhan ada padaku. Ketujuh roh Allah ada padaku. Untuk itu aku mau menyerukan nama Yesus sebanyak 7 kali. Yesus, 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 Yesus. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus kita akan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Untuk itu aku ingin bersorak-sorai serta menyerukan haleluya sebanyak 4 kali. Haleluya, 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 amin. Mari kita menutup doa pekerja kita melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena di dalam ibadah doa pekerja kami sudah kami selesai, dan kami yakin dan percaya Tuhan mengurapi kami semua hamba-hamba-Mu yang pada saat ini yang melakukan ibadah ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan di dalam urapan-Mu kami mampu melakukan pelayanan kami di dalam 1 minggu ini Bapa, supaya kami mendapatkan berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan, baik berkat kesehatan kami, berkat di dalam usaha kami, terkhusus berkat di dalam pelayanan kami yang kami laksanakan untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Tuhan memberkati kami supaya kami mampu melakukannya. Ini aja doa kami Tuhan, kami serahkan melalui anak-Mu Yesus Juru Selamat kami yang kekal. Amin.